Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Naba. Utawi iki bab mertelaaken surah An-Naba. Ada yang mengatakan An-Naba, ada yang mengatakan Amma, ada yang mengatakan Nabaul Azim, ada Amma yatasaalun, ono sing wonten jeneng Al-Muqsirat nggih wonten ya. Jadi ada yang mengatakan surat An-Naba, Nabaul Azim, wonten Amma yatasaalun, wonten Amma, wonten surah Al-Muqsirat. Makiyatun ihda wa arba'una ayah. Tawi surah An-Naba iku makiyah. Para ulama sepakat turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ihda siji wa arba'una lan 40 apane ayat 41 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma ay an ayyi syai'in, tegese saking endi-endi sawiji-wiji, yatasaaluna podo saling takon tinakon, saling berdiskusi, saling bertanya sapa ahlu Makkah. Ayas alu tegese takon sapa ba'du Quraisyin, sebagian wong Quraisy, ba'don ing sebagian liyane. Sa'ala yusailu ya, saling bertanya. Tentang apa? Anin nabai, saking cerita al-azimi kang agung. Utawi an-nabul azim iku bayanun, penjelasan atau bayan, lidzalika syai'i, mari mengkono-mengkono asy-syai'. Apa yang ditanyakan itu adalah an-naba al-azim. Wal istifhamu amma yatasaaluna an-nabul azim, utawi istifham iku tafkhimihi ya, rono agunge istifham. Wa huwa hale utawi ma iku ma perkara jaa kang tumeka sapa bihi apa bihi ma an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Qur'ani, saking Al-Qur'an. Al-mustamil kang meliputi alal ba'si ing atase ba'as wa ghairihi lan liyane ba'as. Alladzi hum fihi mukhtalifun, alladzi rupane an-naba. Hum kang utawi ahlu Makkah, fihi ing dalem an-naba iku mukhtalifuna podo berselisih sapa ahlu Makkah. Fal mu'minuna mongko utawi wong mukmin, monggo utawi wong mukmin, orang-orang mukmin itu iku yusbituna padha netepaken sapa al mukminun hu ing an-naba. Wal kafiruna lan utawi pira-pira wong kafir iku yungkiruna padha mungkiri sapa al kafirun hu ing an-naba. Surat sebelumnya ya, itu berbicara surat Al-Mursalat, berbicara tentang hari kiamat ya. Menceritakan mereka orang-orang kafir Quraisy tetap masih tidak percaya akan
maha kuasanya Allah, mampunya Allah, khususnya terkait dengan membangkitkan manusia sesudah mati. Ya. Lalu gimana kok bisa bangun mati? Udah campur dengan tanah, hancur. Apa yang ini Gusti Allah itu mampu untuk membangkitkan kembali. Nah, diskusi ini kemudian menjadi bahan pembicaraan yang sering ditanyakan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, yang sering ditanyakan satu dengan yang lainnya. Nah, makanya dikatakan tasa alun, ya. Jadi mustarak ma'al ghair, ya. Menggunakan fa'ala yaf'alu tasa'ala tasa'aluna, ya. Saling bertanya, bukan berarti terus menerus, enggak, tapi karena seringnya mereka mempertanyakan ketidakpercayaan mereka akan kemampuan Allah SWT membangkitkan manusia sesudah mati, sudah hancur itu, ya, maka ini menjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya. Nah, oleh karena itu mereka juga bertanyakan anin naba'il azim, tentang cerita, ya, tentang cerita yang agung apa, yaitu Al-Qur'an. Apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya ba'ats dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam Al-Qur'an mereka pun memperselisihkan. Percaya ada orang yang kemudian ketika mendapatkan an-naba al-azim, cerita atau berita dari Al-Quran itu, kemudian langsung mempercayainya. Ada yang kemudian sontak langsung menolaknya, tidak mempercayainya, karena mereka marah ataupun betul-betul tidak mempercayainya. Atau sikap yang berikutnya, mereka ragu-ragu. Karena keraguan itu mereka juga akhirnya tidak mempercayainya. Nah, sikap yang keempat, mereka ragu-ragu, ya, tetapi karena ada yang mengajaknya, meyakinkannya, maka mereka menerima. Jadi ada 4 jenis orang yang ketika menerima berita dari Al-Quran itu. Nah, maka ditegaskan fal mu'minuna yusbitunahu. Orang-orang mukmin otomatis langsung menetapkan bahwa atau membenarkan berita-berita atau kabar yang ada dalam Al-Qur'an. Sementara orang-orang kafir, namanya kafir mengingkari, yungkirunahu. An-naba beda dengan al-khabar, ya. An-naba beda dengan al-khabar. Kalau an-naba itu berita itu mempunyai faedah yang sangat besar, ya. Dan berita itu boleh katakan 70% 90% itu benar keadaannya, ya, benar berita itu. Tapi kalau kemudian berita biasa, maka namanya khobar, ya. Ada an-naba, ada al-khobar. Makanya kalau kabar berita, ya, atau kabar berita itu bisa benar bisa salah. Kalau an-naba benar adanya, ya, makanya menggunakan kata an-naba. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla ojo kaya ngono, ya. Rad'un, ya. Ini adalah menolak mereka, ya. Saya'lamuna, mongko bakal podo ngerti. Moko bakal podo ngerti sapa kufar Quraisy atau ahlu Makkah. Ma yahillu bihim ala ingkarihim lahu. Ma ing perkara yahillu kang nempati sapa bihim ahlu Makkah ala ingkarihim ing atase ingkare ahlu Makkah lahu maring ma. Jangan kayak gitu, jangan begitu. Kalla, ya. Saya alamuna, mereka akan mengetahui akibat dari pengingkaran mereka atas ketidakpercayaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk
terkait dengan kebangkitan manusia atau kemampuan Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal dunia. Summa kalla saya'lamun, nuli aja kaya ngono. Saya'lamuna, bakal padha ngerti sapa ahlu Makkah. Utawi lafadz summa kalla saya'lamun iku takkidun, ngokohaken atau menguatkan. Sudah ada kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Jangan kayak gitu loh, kamu nanti akan tahu loh akibatnya. Ya, kemudian tekan lagi aja kaya mengkono. Kalau ngomong sekali kemudian mereka berhenti, biasanya kan ya cukup ya. Tapi kalau sudah 2 apalagi 3 kali diulang-ulang, itu kan penegasan, berarti mereka masih melakukan hal yang sama, keingkaran atas hal yang mereka lakukan itu ya. Waji'a fihi bi summa, waji'alan den tekoaken fihi ing dalam lafadz summa kalla saya'lamun bi summa kelawan lafadz summa lil izani krono apa ini? Lil izani krono nglarani bi annal wa'idi kelawan satuhune ancaman asani kang kaping pindho iku asyaddu luwih berat minal awwali tenimbang ancaman kang pertama. Adanya lafadz summa digunakan di sini sebagai takkid, summa kalla saya'lamun. Kalimat yang kedua ini menunjukkan bahwa orang kalau memang melakukan kesalahan diingatkan kemudian ia menerima, dibandingkan dengan orang yang sudah diingatkan bolak-balik tapi tidak nerima diingatkan balik, itu akan mempunyai hukuman yang berbeda. Ya, kalau sekali masih ringan, menggunakan kalimat berikutnya summa kalla saya'lamun menunjukkan bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan lebih dahsyat bagi orang yang tetap tidak mau beriman. Summa auma'a nuli isyarah sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah ilal qudrati maring kemampuan, maring kekuasaane Allah alal ba'si ing atase ba'as. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaan Allah SWT atas kemampuan Allah membangkitkan manusia dari alam kubur. Tidak langsung tetapi faqala monggo dawuh sapa Allah alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Alam naj'alil arda anatah wis nyiptaaken ingsun, bukankah kami telah menciptakan al-arda ing bumi mihadan ing dadi ayunan ya, mihadan mahdi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, menggunakan kata-kata mihad ya, ai firasyan tegese lemek kal mahdi koyo ayunan. Bukankah kami Allah telah menciptakan bumi yang seperti ayunan. Ayunan itu kalau nggak seimbang kan jatuh yang ayunan ya. Sama talinya ada 2 ya, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, pasti tidak nyaman ya. Maka orang akan nyaman dalam ayunan ketika ayunan itu seimbang ya. Begitu pula Allah menciptakan bumi itu seimbang. Seandainya bumi ini bergerak ya, rotasinya tidak seimbang, kemudian sering gempa dan lain sebagainya, maka orang tidak akan merasa nyaman. Tapi manusia merasakan nyaman di atas bumi ini, maka dikatakan seperti ayunan. Wal jibala autada, wal jibala lan ing gunung
autadan ing dadi patok atau apa sih paku ya bisa ya. Autadan ing dadi piro-piro paku atau patok. Tasbutu biha al ardu, tasbutu kang dadi tetep, kang dadi kokoh, biha kelawan autadan opo al ardu bumi. Kama tasbutu koyo oleh kokoh opo al khiyamu tenda, bil autadi kelawan piro-piro patok. Ya. Bukankah Allah telah menciptakan bumi sebagai ayunan? Begitu pula Allah telah menciptakan gunung. Ada orang mengatakan, bertanya, ngopo Allah kok menciptakan gunung tinggi-tinggi, kok bisa didaki dan lain sebagainya. Ternyata salah satu manfaatnya Allah menciptakan gunung itu adalah auta, dan untuk menjadikan bumi itu agar stabil, ada patoknya. Sehingga kalau patok itu kemudian digeser, dicabut, apa yang akan terjadi? Ya kan? Nah, apa yang akan terjadi? Tenda dipatok kanan kiri. Yang ada sama sikunya pojoknya 4, ya kemudian minimal 4 pojok itu kemudian ditarik, kemudian dipatok, ya. Ditarik ke patok. Nah, patoknya kemudian lepas satu, diambil, maka tidak akan stabil tenda itu. Bumi pun demikian, ya. Maka kalau gunung-gunungnya sudah kemudian diambil, ya, itu kan min alamati akan seperti itu kan, katanya gunung kemudian berterbangan itu di antara salah satu, pernah saya mendengar ada orang yang memberikan pemaknaan, bukan berarti gunungnya kemudian mabur-mabur, di antaranya ya sekarang pun gunung-gunung yang kemudian dibongkar, diratakan untuk nguruk jalan tol dan lain sebagainya, itu juga salah satu menghilangkan patok bumi, ya. Ya, yang akan terjadi ketika seumpama nanti air naik, ya tidak ada tempat lagi untuk menyelamatkan diri, kan seperti itu. Wal istifhamu utawi istifham iku lit takriri, istifham takrir kanggo ngokohaken. Jadi tidak usah butuh jawaban, ya. Pengokohan saja, pengokohan akan kemahakuasaan Allah. Wa khalaqnakum azwaja, wa khalaqna lan wis nyiptakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh azwajan ing pasang-pasangan, dzukuron ing jenis lanang-lanang, wa inasan lan jenis wadon-wadon. Allah telah menciptakan semuanya berpasangan. Bahkan tidak hanya manusia saja. Kalau ini khusus untuk manusia, ada laki-laki, ada perempuan, termasuk binatang pun demikian. Bagi binatang yang kemudian ternyata bisa bereproduksi tidak berpasangan, maka Allah menciptakan kemampuan untuk reproduksi dengan 2 alat kelamin, ya, seperti cacing itu kan, ya, cacing sendirian itu bisa hidup dan bisa berkembang biak, ya, karena bisa punya 2 jenis kelamin itu. Oke. Wa ja'alna naumakum, wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun Allah naumakum ing turu sira kabeh subatan ing dadi pemutus, rohatan ing dadi istirahat, ngepenakaken li abdanikum kadue awak sira kabeh. Allah telah menciptakan, jangan kemudian dikira tidur itu tidak ada manfaatnya. Justru tidur itu, ya, sebagai pemutus aktivitas manusia agar tubuh ini bisa istirahat. Nah, orang yang tidak bisa tidur, insomnia, ya, betapa orang tersebut sangat tidak nyaman sekali. Saya pernah mengalami, dan beberapa hal, ya, beberapa hari setelah Ramadan itu, ya, biasanya kan karena Ramadan jarang ngopi, ya, di jeda Ramadan kemudian saya coba ngopi, ya, ngopi pokoknya jeda habis asar atau habis maghrib. Ternyata
malamnya nggak bisa tidur. Dan tidak bisa tidur itu rasanya nikmat banget. Ya. Jadi ngelip ngene tileng daning wis menit jam 10. Ngelip maning daning wis setengah 11. Rumah sana wis turu melek daning ku tembe 10 menit. Terus sampai subuh itu kayak gitu. Dan subuh pun tidak ngantuk. Nah, subuhnya. Kemudian berapa hari tidak minum lagi coba. Nah, setelah itu coba lagi minum kayak gitu. Oh, ternyata karena 1 bulan jarang minum kopi, kemudian kaget. Ya, dan itu harus dibiasakan lagi. Ya, tapi sampai saat ini memang kalau minum kalau malam pengen nggak tidur ya maghrib minum kopi, biasanya malamnya nggak tidur. Makanya saya kopinya senengnya ya asar atau pagi sekalian, nah itu kopinya. Ya. Dan itu sangat tidak nyaman. Nah, Allah telah memberikan satu ritual bagi tubuh kita, ya ada tidur untuk istirahat biar badannya sehat ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun al-laila ing waktu bengi libasan ingkang kanggo kaya pakaian. Satiron tegese kang kanggo tutup bisa wadihi kelawan petenge lail. Malam yo beda dengan siang, dengan gelapnya itu Allah kemudian memberikan penutup agar manusia bisa istirahat dan lain sebagainya. Meskipun sekarang yo malam yo koyo siang, siang yo malam, bahkan tempat sing paling peteng dhisik kan jarane kan kuburan ya. Saiki kuburan wis padha padang ya. Karena apa? Akeh wong sing sok ninggal, kemudian malam-malam pengen dikubur, akhirnya saiki kuburan yo banyak lampu-lampu ya. Tempat saya karena banyak orang yang ziarah, tadinya di tempat ziarah saja untuk lampu, tapi karena kadang di tempat saya itu malam sama mama ya dikubur, mau kubur malam ya malam kubur biasa, sehingga seluruh pojok kuburan itu sudah nyala semuanya, maka tidak ada tempat yang angker lagi di kuburan ya. Jadi setannya pada pindah, nggak tahu kemana ya. Ini satiron ya. Ini malam ya ibaratnya seperti pakaian, artinya menutupi aib seseorang. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ja'alna misdade akan sapa ingsun an-nahara ing waktu awan ma'asyan ing kanggo dadi ma'isyah, untuk mencari bekal hidup. Waktan tegese dadi kanggo waktu lil ma'aish kanggo penguripan ya. Allah telah menjadikan siang sebagai waktu untuk mencari bekal kehidupan ya. Normalnya malam tidur, pagi atau siang itu untuk kerja. Tapi memang ada orang yang hidupnya dibalik. Malam kerja, pagi istirahat atau tidur. Karena memang shiftnya malam. Ya, tapi pada hakikatnya dua hal ini memang sudah dibagi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya. Ayat di atas ya dari alam najal ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja sampai wa ja'alna nahara ma'asya. Ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT, akan kemampuan Allah SWT membangkitkan manusia dari alam kubur. Yaumal ba'as, meskipun wis hancur campur dengan tanah, lawang Allah aja menciptakan bumi itu bisa dari tidak ada menjadi ada kok. Gunung juga demikian ya, manusia juga berpasang-pasangan dan sebagainya. Kamu bisa tidur malam, siang, dan itu berjalan sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak bisa kemudian tiba-tiba malam menggantikan siang, siang menggantikan malam, tidak bisa. Kenapa kok yang berkatakan yang seringan membangkitkan manusia kok nggak bisa? Padahal sekarang manusia saja mengambil inti manusia sel ya. Sel manusia saja itu dari orang
mati aja bisa, apalagi Allah yang menciptakan. Ya. Wis hancur kemudian diambil, ya itu aja bisa. Termasuk manusia, mengkloning manusia yang lain bisa dan lain sebagainya. Termasuk juga yang dulu katanya harus dari sperma, sekarang tidak pakai sel kulit saja ini bisa untuk mengkloning ya, mengkloning manusia kembarannya ya. Ini dokteran semakin menemukan temuan-temuan baru itu ya. Tapi belum bisa dipraktikkan, masih pada hewan ya, belum bisa dipraktikkan ke manusia ini. Nah, apakah masih tetap saja seperti itu? Nah, kalau begitu maka dikatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, wa banaina lan wis bangun sapa ingsun fawqakum ing dhuwur sira kabeh sab'an ing pitu ai sab'a samawatin tegese pitu pira-pira langit. Shidadan hale kokoh. Kami menciptakan nih di atas, ora ono nek sampean gawe bangunan dhuwur tidak ada cagaknya, tidak ada penyangganya, yo ambruk. Tapi Allah menciptakan langit, 7 langit itu sangat kokoh, tidak ada tiangnya. Utawi lafaz syidadan ikut jam'u syadidatin, jama'i lafaz syadidah ay qawiyatin tegese kuat, muhakkamatin tur kang den kokohaken ya, sangat kokoh. La yu'thiru fiha mururuz zaman, atau la yu'athiru, ora mempengaruhi, fiha ing syidad apa mururuz zamani lumakune zaman, berjalannya waktu ya, dari awal diciptakannya 7 langit, diciptakannya bumi, adanya kehidupan ini, yo 7 langit tetap tidak terpengaruhi dengan murur zaman sampai 2020 tahun ini. 2012 wingi arep kiamat ora sida, mbok kapan maning. Ya ini bisa ono gambar maning kapan, apa 2021 atau 2024, wallahu a'lam, kan itu aja. Tidak mempengaruhi kekokohan 7 langit itu. Wa ja'alna sirajan wahaja, wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun sirajan ing lampu, muniron tegese kang nerangi, sirajan ay munira, sirajan kang nerangi, sirajan ing lampu, muniron kang nerangi, wahajan tur mencorong, wiqadan tegese mencorong, yakni ngersakaken sapa ingsun asyamsu ing asyamsa ing matahari. Kami telah menciptakan matahari yang begitu terangnya. Nih, sirajan muniran, itu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Selain Allah menciptakan langit yang 7, selain Allah menciptakan matahari, Allah pun anzalna lan wis nurunaken sapa ingsun minal mu'sirati saking pira-pira mega awan, saking pira-pira awan ay as-sahabat tegese pira-pira awan, allati hana laha, allati hana kang tiba waktune, laha kaduwe as-sahabat, antum tira ing yentah ngudanaken atau ngetokaken udan apa as-sahabat ya. Allah menurunkan minal mu'sirati ya. Kalau sudah tiba waktunya dari dengan proses alamiah ya, penguapan, terus kemudian kumpul di awan, terus semakin banyak, kemudian terbawa angin dan sebagainya, kena angin, kemudian turunlah hujan. Kal mu'sir, kaya wong wadon
6 al jariyah kal muqsiril jariyah kang lumaku allati danat kang wis waktune ngetokaken minal haidi saking haid ya. Seperti perempuan yang sudah mulai mengeluarkan haidnya. Kalau sudah waktunya ya keluar. Kalau sudah waktunya kalau nggak bisa kemudian ditahan-tahan. Ya kecuali yang tidak tahu pasti ada akibatnya. Ketika orang melawan hukum alam pasti ada side effect kan seperti itu. Orang melawan hukum alam pasti ada side effect. Orang haji kan itu kan sekarang ada obatnya kan. Biar ya menunda apa namanya? Dalam waktu haji kemudian tidak haid ya. Ada obatnya disuntik dan sebagainya. Nah, apakah ada side effect-nya? Ada ya. Kayak orang kemudian 2 tahun saja seakan-akan nggak apa. Sebelum 2 tahun kok membiasakan nyapih anake ya baru setengah tahun kok disapih orang mimi asi ya. Itu kan ternyata bertahun-tahun kemudian ada side effect-nya ya. Kanker payudara diantaranya penyebab paling besar adalah karena tidak maksimalnya ketika memberikan ASI pada anaknya. Nah, itu melawan hukum alam Al-Qur'an yang mengatakan 2 tahun haulaini kamilaini nek purun ya. Setidaknya minimal ya 1 tahun. Ojo kok atau ASI eksklusif harus diberikan. Ma'an ing banyu sajajan kang mengucur sobaban kang ngucur ya. Air yang turun dari langit untuk apa? Linukhrija bihi habba wa nabata linukhrija terpon ngetokaken ingsun bihi kelawan ma habban ing wiji-wijian kalhintoh koyo gandum wa nabatan lan tumbuh-tumbuhan katin kaya buah tin kaya wit tin itu wa jannatin lan pira-pira kebon ai basaltin tegese pira-pira kebon alfafan kang ketel multafatin tegese kang ketel jam'u lafifin utawi lafat multafah iku jam'u lafifin jama'i lafat alfafan utawi lafat alfafan iku jam'u lafifin jama'i lafat lafifin ka syarifin kaya lafat syarif jamaknya wa asyrafin lafat asyraf ya. Dalam kalimat ini ya ada satu bukti ya. Bukti kenapa kok air hujan turun mestinya kan pakainya lafaz litumbit untuk menumbuhkan, ya kan? Air turun maka akan tumbuh tumbuhan. Tapi kalimat yang digunakan di sini Allah SWT menggunakan kalimat linukhrija bihi untuk mengeluarkan, tidak litumbit, tidak menumbuhkan. Nah, ini kalimat ini ya, Imam Ibnu Asyur mengatakan bahwa menggunakan kalimat linukhrija sebagai kiasan terhadap kemampuan Allah SWT untuk mengeluarkan kembali manusia yang sudah hancur dari dalam bumi, dibaaskan, dibangkitkan kembali dengan menggunakan kalimat linukhrija bihi bukan linumbita bihi ya, tidak menggunakan nabata tetapi khoroja. Ini ma'an saja. Fungsinya itu. Nah, dari sinilah juga besok ya sebagian keterangan yang lain nanti sebelum ba'as akan turun hujan yang lebat, ya kan? Hujan lebat setelah hujan yang lebat seperti di dunia ini tanaman-tanaman kemudian pada tumbuh, begitu pula besok manusia-manusia yang sudah pada mati pada tukul seperti tanaman nukhrij ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.